Nah ini sobat ya, tuh kelihatan ya, dan sudah bocor ya membrannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Video kali ini kita akan membahas tentang sistem pada karburator Supra X75 atau yang jenis KPH ya, atau pada vendor lain atau motor lain yang memiliki sistem HEV ini ya, air cut of valve ini. Nah, itu biasanya kendalanya atau masalah yang ditimbulkan kalau sistem HEV ini bermasalah ya. Itu yang pertama, busi hitam ya. Yang kedua, bahan bakar boros, terus keluar asap hitam di knalpot dan bisa menyebabkan busi cepat mati ya. Nah, itu gejala yang ditimbulkan dari sistem ini bermasalah ya. Jadi sebenarnya penyebab itu tuh bisa dari yang lain ya. Cuman dari sini juga menyebabkan sistem ini yang bermasalah akan menyebabkan pada 4 efek tadi ya. Nah, untuk sistem air cut off valve itu didesain pada sedang motor karburator agar menyuplai udara tambahan ya ketika gas kita turunkan ya, atau kita deakselerasi ya, atau kita turunkan mendadak. Jadi kan motor kan kayak gitu kan, atau mendengung ya. Nah, pada posisi itu udara vakum atau vakum yang terjadi di intake manifold itu sangat tinggi ya. Nah, sementara untuk skep atau throttle skepnya sudah kita tutup ya. Nah, kalau vakum tinggi, throttle skepnya ditutup, otomatis dia akan ngisap bahan bakar lebih banyak ya, karena skep itu kan menentukan jumlah udara yang kita masukkan ya. Nah, jadi kalau dia ditutup, otomatis ini vakum tinggi ya di intake, maka dia akan ngisap bahan bakar lebih banyak dan otomatis akan jadi boros gitu. Makin banyak kita deakselerasi, maka bahan bakar akan semakin boros. Nah, didesainlah sistem ini ya, HEV ini, air cut off valve. Nah, dia berfungsi menambah volume udara ketika gas deakselerasi atau kita turunkan ya. Nah, itu ya fungsinya. Nah, di sini kita bahas bukan itu ya, tapi ketika dia bermasalah tadi itu menyebabkan efek 4 tadi ya. Makanya kita perlu lakukan pengecekan kenapa dia bisa bermasalah. Nah, kita buka aja tutup dari HEV ini ya, air cut off valve. Ini pakai obeng plus ya. Di dalamnya ada pegas ya, pelan-pelan aja lepasnya biar nggak nembak ya. Nah, ini sobat pelan-pelan ya, jangan sampai nembak untuk pegasnya. Nah, ini ya membran dari HEV-nya ya, air cut off valve. Nah, di sini ini ada pegas ya, dan ini tutup membrannya. Kita simpan dulu. Nah, kita terus di sini ya, ini ada o-ring kecil ya, jangan sampai hilang. Nih o-ring kecilnya, jangan sampai hilang ya. Jadi kita amankan dulu. Nah, kita bahas untuk membrannya ya. Membran itu dia bekerja ketika endel gas itu kita turunkan ya. Jadi dia akan membuka saluran ke slow jet ya. Itu udara akan bertambah ya. Nah, jadi normalnya kalau dia bekerja ya. Nah, sekarang kalau dia nggak bekerja, itu dia tertekan oleh pegas kayak ini ya. Nah, tertekan oleh pegas ya, kayak gitu. Nah, dia nempel kayak ini ya, kuat. Nah, di dalam bagian membran itu ada tonjokan ya. Nah, ini ya, kayak jarum penunjuk. Nah, kan sobat ya, itu ada jarum, kayak jarum dia ya, penunjuk ke dalam ya. Nah, penunjuk ke dalam itu dia di dalam sini, itu ada katup ya. Jadi katup itu menuju ke bagian slow jet ya. Nah, katupnya ini bisa kita tekan ya, coba kita tekan gini. Tuh, hamsa ya, ditekan ya. Nah, ditekan dia ya. Tuh, tekan.
Nah, kita tekan ya. Kalau tekan berarti salurannya tutup ya. Nah, kalau dia terlepas baru terbuka ya, menuju ke slow jet. Jadi dia terbuka itu ketika terjadinya vakum. Vakum ya. Berarti dia akan pegas ini tertarik, membran ini kita tarik belakang ya. Nah, kayak ini ya. Membran ini kita tarik keluar dan dia akan mengalahkan tekanan, vakum itu akan mengalahkan tekanan spring atau pegas ini ya. Nah, pegas itu akan didorong semakin pendek ke belakang ya. Kayak gitu. Maka katupnya pada bagian dalam itu akan terbuka ya. Nah, jalur vakumnya di sini ya, yang ada karet tadi ya. Vakum ini menuju ke dalam sini ya, ke karburator bagian sisi dalam. Nah, udara itu lewat ya. Udara itu lewat ketika membran ini tertarik ke luar ya oleh vakum. Itu ruangan di sini tuh akan besar ya. Maka udara itu akan lewat dari sini ya, nih. Dari sini. Ini kan dari depan ya, dari ruangan depan bagian karburator depan ya. Karena escape itu kan di sini ya, di tengah-tengah sini. Jadi kan di depan ini masih bebas ya. Jadi udara itu kan terisap ke sini, masuk ke sini dan masuk ke sini ya. Nah, udah masuk ke sini, terus ke slow jet ya. Nah, itu. Jadi udara akan bertambah di slow jet ketika jarum escape sudah tertutup ya. Otomatis campuran udara kembali normal ya. Maka tidak akan timbul ledakan di knalpot. Karena ledakan pada knalpot itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, kalau sistem pada saluran motor Honda itu menggunakan SAS ya. Sistem SAS ini untuk menambah udara pada saluran buang ya, dan saluran intake exhaust manifold ya. Jadi campuran udaranya itu pada exhaust tidak berbahaya gitu. Maksudnya kandungan racunnya sudah berkurang gitu. Udara yang diinjeksikan atau disemprotkan ya. Nah, kalau ini masalah juga bisa terjadi ledakan pada knalpot. Nah, yang kedua, terjadi ledakan pada knalpot juga disebabkan sistem SAS ini bermasalah ya, atau dia tidak berfungsi. Dikarenakan bahan bakar cukup banyak yang terhisap sehingga tidak terbakar maksimal di ruang bakar dan terbuang ke knalpot, sehingga knalpot yang panas tadi bisa terjadi terbakar sendiri. Campuran udara yang tidak terbakar maksimal tadi ya, juga terjadi ledakan. Nah, itu dua kemungkinan ya, kenapa knalpot sering meledak-ledak ya. Nah, kalau untuk di Honda ada SAS, kalau di Yamaha itu ada ICE-nya ya. Nah, ini sistem itu yang perlu sobat periksa kalau terjadi pada knalpot ledakan, ledak-ledak gitu ya. Nah, itu ya untuk bagian luarnya kalau kelihatan kita ya. Nah, kita akan coba lihat di bagian dalamnya ya. Nah, ini sobat ya, ini sama ya dengan karbu ini ya. Nah, ini ada yang kita copot di karburator lain. Nah, ini ya saluran tadi ya yang saya bilang dari intake ya, dari bagian depan karburator ya. Nah, itu jalurnya dari sini ya nih. Nah, coba kita semprot ya. Nah, kita semprot pakai ini ya sobat ya. Jadi sobat lihat ya, kita semprot di sini. Nah, nanti dia akan keluar di sini ya nih. Nah, kita semprot ya di sini ya. Kita sobat ya. Nah, tuh keluar ya. Tuh, kelihatan ya. Nah, tuh. Jadi yang terhisap itu adalah udara ya. Dari sini udara terhisap ketika throttle tutup ya. Dan udara itu lewat ke sini ya. Nah, ini ke saluran slow jet ya. Nah, slow jet itu di dalam sini ya. Ini ada lubangnya. Kelihatan ya, sobat. Ini lubang kecil ya. Yang bagian dalam ya. Nah, ini yang bagian luar, ini yang bagian dalam ya. Lubang kecil dan yang lubang besar itu adalah main jet yang di tengah ya. Nah, itu untuk jalur udara yang telah dilewati ketika ACV-nya bekerja ya. Nah, untuk vakum, tadi kan ada karet di sini ya. Nah, karet itu adalah karet seal pelindung vakum ya, saluran vakum yang berhubungan dengan tutup ya, biar nggak bocor vakumnya. Dan vakum ini dia terisap di sini ya. Tuh, ada lubang ya tuh. Kelihatan ya sobat? Tuh lubang ya. Nah, lubang itu yang ketika ini throttle kan dalam tuh, throttle-nya udah tutup. Jadi vakum di sini kan sangat tinggi nih. Maka dia vakum itu menarik membran tadi ya dan melawan pegas gitu. Nah, coba kita uji ya nih jalurnya. Oh ya, kelihatan ya tuh nyemprot ya. Nah, jadi vakumnya lewat sini ya. Nah, jadi dia terisap lewat sini gitu. Jadi membrannya tertarik ke luar melawan pegas, udara lewat dari sini terus masuk ke sini ya, menuju ke slow jet. Nah, situ sobat ya untuk cara kerjanya. Dan ketika dia masalah, itu akan menyebabkan tidak bertambahnya udara ketika gas diturunkan. Nah, di sini sobat ya, ini membran
yang sudah kita lepas tadi ya. Jadi setelah kita cek, itu ada sisi yang sudah sobek ya, atau berlubang. Nah ini ya, saya sobat perhatikan nih, tuh, kelihatan ya, kelihatan ya. Coba kita lihat ke arah udara. Tuh, lubang sobat ya tuh. Nah, kelihatan ya. Nah ini yang tuh besar ya tuh, tuh. Nah ini sobat ya, tuh, kelihatan ya. Dan sudah bocor ya membrannya. Nah ini ya, jadi masalah baru ya, selain masalah yang tadi ya. Itu kalau membran ini bocor, maka dipastikan ini membran ini kan masuknya ke dalam gini ya. Nah ke dalam gini ya, tuh, dalam itu ya. Nah ini kan misah nih ruang dalam dan ruang luar ya. Ruangan luarnya ditutup pakai ini ya. Nah dan saluran vakumnya di bagian luar ya, tuh tepat dari dudukannya bagian sini ya, tuh di bagian luar berarti ya untuk saluran vakumnya. Dan saluran udara yang masuk itu di bagian dalam ya, tuh di situ ya. Jadi dia misah, tidak terhubung. Nah sementara ketika ini bocor, berlubang, otomatis saluran vakum dan saluran udara ini itu menjadi satu ya, tidak terpisah lagi. Tidak ada ruang luar, tidak ada ruang dalam lagi ya, karena sudah bocor vakumnya. Nah seandainya bocor, itu vakum ini tidak akan berfungsi, dan udara ketika walaupun mesin tidak diturunkan gas ditarik pun, dia akan tetap ngisap di sini ya, ngisap udara dari sini, karena udaranya lewat di lubang ini ya, masuk dari dalam keluar lewat lubang lalu ke saluran vakum ini ya. Otomatis udara akan semakin bertambah. Nah udara semakin bertambah, ini yang menyebabkan pertama, mesin ketika pagi susah hidup, ketika dingin ya susah hidup. Terus ketika di setel ini ya, setelan campuran udara dan bakar ya, atau setelan angin bahasa kitanya ya, itu tidak akan dapat ya, atau tidak akan pernah ketemu gitu, karena ada udara tersembunyi yang lewat ke dalam intake manifold ya, di dialog sini. Nah ini ya yang jarang kita perhatikan, permasalahan pada sepeda motor yang jenis karburator menggunakan sistem HEV air cut off valve ini ya. Dan masalahnya sepele, tapi menyebabkan masalah gejala yang cukup panjang ya, mulai dari busi itu hitam ya, terus bahan bakar boros, terus knalpot bisa berasap hitam dan susah hidup pagi atau dingin ya, serta tidak ketemu setelan dari setelan anginnya ya, jadi nggak akan dapat yang pas gitu, karena pasti kita akan lihat dari businya akan hitam gitu. Jadi itu ya efek yang kedua seandainya terjadi kebocoran pada membran. Nah untuk membran ini ada dua cara ya memperbaikinya. Yang pertama sobat bisa lem lubang itu ya, lubangnya dilem dengan lem G atau lem Alteco, lem yang super gitu ya, nah, lem setan ya yang super itu, jadi bisa dilem, cuman dalam jangka waktu panjang tidak bertahan lama ya, atau tidak disarankan. Itu untuk sementara bisa lah ya, menjaga biar sistem ini tetap bekerja gitu, bisa dilem. Nah yang kedua caranya harus diganti dengan yang baru. Nah ini sudah kita ganti ya, beli ya yang baru. Itu punya bawaan, punya dari karburator kit ini ya. Nah dia beli satu set tepat ini ya. Sudah kita ganti ya. Dan di sini masih bersih dan rapi ya. Jadi disarankan kalau ada dana sobat baiknya diganti yang baru, biar sistem HEV-nya bekerja dengan baik ya. Oke, sekarang kita bersihkan dulu, lalu kita pasang lagi dengan membran yang baru. Nah ini sudah kita bersihkan sobat ya. Jadi ini yang membran lama, ini yang baru ya. Langsung saja ya kita pasangkan.
Terus jangan lupa ya untuk karet ring kecilnya. Untuk memasang hati-hati sobat ya, biar nggak menjepit dari sisi membran ya. Pastikan membrannya masuk ke dalam semuanya. Nah itu sobat ya, ini sudah selesai kita pasang ya di bak sobat. Untuk videonya, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.